Start News, jendela informasi Anda. Kapolres Madinah tidak merasa bangga dengan pemusnahan 2,05 ton ganja yang dilakukan di halaman Mapolres Madinah Kamis 8 April 2021. Kapolres mengaku tidak bangga karena pihak kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada penangkapan. AKBP Horastua Silalahi SIK MSI, Kapolres Madinah mengungkapkan ganja seberat 2,05 ton itu merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran ganja mulai tahun 2019 sampai awal tahun 2021 dari 7 tersangka. Ini ada dari 2019 ada 5 kasus yang kita tangani sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, khusus ganja. Total untuk tersangkanya ada 7 orang, kemudian untuk barang buktinya ada 2,055 ton. Dan ada untuk jenis ganja biji ganja itu ada sebanyak 2 kg. Oh ya, bandar ini tentu kita semua bandar itu akan terus kita kembangkan gitu ya. Jadi kita sementara ya ini menindak yang sudah ada. Tapi kalau muncul nama, misalnya dia sebagai tokoh di atasnya, itu akan terus kita kejar gitu, sampai dia dapat. Gitu. Kami kan terus melakukan penindakan dengan hasil seperti ini, ada sampai barang bukti sekian ton, kemudian tersangkanya sampai 7 orang. Itu kan dari aspek penegakan hukumnya. Kami berharap sebenarnya aspek pencegahan itu sebenarnya harusnya lebih utama, dan itu bisa bukan hanya kami tapi semua orang bisa berperan di situ. Aspek pencegahannya mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pemuda, semua siapapun bisa berperan, termasuk keluarga untuk berperan menghindari mengawasi anaknya jangan sampai terjerumus dengan narkoba ini gitu. Otomatis kalau kita semua bergerak dalam ranah pencegahan, ya mudah-mudahan kasus narkoba itu cepat turun gitu. Gitu kira-kira ininya. Pesan kami, jangan pernah kita menyerah dengan kondisi ini, malah terus kita bersama-sama, kami dengan masyarakat, semua pihak untuk terus memberantas narkoba. Khususnya dari aspek pencegahan gitu. Aspek pencegahan itu banyak ya, mulai edukasi, mulai dari untuk orang tua mengawasi anaknya, mulai dari tokoh agama misalnya memberikan himbauan, pendidikan juga memberikan materi-materi pendidikan narkoba, bahaya narkoba gitu. Itu saya kira yang terpenting. 2 dari 7 tersangka terlihat turut serta menyaksikan pemusnahan barang haram tersebut. Selain ganja, pihak kepolisian juga memusnahkan 2 kg biji ganja. Pemusnahan tersebut juga dihadiri Bupati Kabupaten Manteng Natal yang diwakili asisten 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Manteng Natal bersama Forkopimda lainnya serta tokoh ulama dan masyarakat. Hasmar Lubis melaporkan untuk Start News. Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Kodrat Shah, yang hadir dalam musyawarah cabang luar biasa MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Manteng Natal, berpesan kepada Ketua terpilih Ahmad Arjun Nasution untuk membesarkan organisasi dan koordinasi dengan seluruh pengurus anak cabang dan ranting. Kodrat yang hadir bersama pengurus MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara juga meminta Arjun untuk membangun komunikasi dengan semua kader Pemuda Pancasila yang ada di Mandailing Natal. Kita yakin dan percaya kalau orang sudah maju, dia sudah punya persiapan dan bekal untuk membesarkan Pemuda Pancasila di Kabupaten Mandailing Natal ini. Saya yakin Saudara Arjun punya bekal untuk itu. Dia harus menyelesaikan seluruh PAC, harus menghidupkan seluruh PAC yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Manteng Natal terpilih Ahmad Arjun Nasution mengatakan,
Terpilihnya dia sebagai Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Banting Natal tidak perlu dibesar-besarkan atau dibanggakan, karena seluruh orang yang tergabung dalam organisasi Pemuda Pancasila adalah saudara. Mantan anggota DPRD Madinah ini menegaskan akan mengemban amanah sebagai ketua dengan sebaik mungkin. Intinya kita untuk menyatukan Pemuda Pancasila ini jangan terlalu berlebihan, terlalu istilahnya bangga. Untuk ke depan kita masih membina Pemuda Pancasila ini untuk terus maju dan lebih maju. Memang Pemuda Pancasila dukungannya tetap 01. Pancasila! Dari optimis untuk menang gitu Bang, yang 01 Bang. Insya Allah menang. Selain Ketua dan Pengurus MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Wakil Bupati Banting Natal Haji Muhammad Jafar Suhairi Nasution juga terlihat di lobi hotel. Musyawarah cabang luar biasa ini digelar untuk memilih Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banting Natal yang lowong setelah ketua sebelumnya Syahriwan Koco meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Hasmar Lubis melaporkan untuk Star News. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. Selain bisa membayar rekening listrik di kantor pos, Indomaret, Alpamidi, ATM, M-Banking, atau di PPOB lainnya, Ayo, sudah saatnya jadi pelanggan yang bijak. Bayarlah listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dengan dukungan dan kepercayaan Anda, kami terus memberikan pelayanan yang terbaik. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Unit Layanan Pelanggan Panyabungan. Objek wisata Sawah Sabarang di Desa Padang Bulan Muara Soro, Kecamatan Kota Nopan, yang belakangan viral di media sosial mengundang perhatian anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Bahkan Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui Pak Rizal Effendi Nasution berkomitmen untuk mengembangkan wisata tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Rakyat dari Partai Hanura ini saat melakukan kunjungan bersama 9 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya ke Sawah Sabarang, Kamis 8 April 2021. Putra asli Banting Natal ini melihat wisata Sawah Sabarang masih memerlukan dukungan infrastruktur dan pengembangan lainnya. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pemerintah Kabupaten Banting Natal, agar sama-sama melakukan lobi anggaran ke pusat sehingga ditampung dalam APBN. Menurutnya, memunculkan destinasi wisata sebagai pilihan alternatif masyarakat sangat perlu, sehingga para orang tua tidak lagi terpaku mengajak anak-anaknya berwisata ke mal atau swalayan. Pertama yang menjadi kunjungan DPRD Provinsi Sumatera Utara, khususnya Komisi B, dalam hal ini tentu setelah kita mendengar adanya destinasi wisata Sawah Sabarang di Desa Padang Bulan Muara Soro, tentu DPR Provinsi Sumatera Utara Komisi B merasa tertarik untuk melihat secara langsung terkait dengan destinasi dimaksud. Ternyata setelah kita temukan banyak fasilitas yang terkait dengan destinasi wisata Sawah Sabarang ini yang perlu didukung untuk pelaksanaan pembangunannya, termasuk infrastruktur, termasuk fasilitas-fasilitas yang lain, sehingga benar-benar representatif tujuan untuk menjadi tujuan wisata oleh masyarakat. Jadi keluhannya tetap itu terkait dengan beberapa fasilitas pembangunan yang selama ini belum bisa dilaksanakan oleh tidak mampu ditampung oleh dana desa. Kemudian masyarakat minta agar ini bisa difasilitasi kepada APBD provinsi melalui pemerintah provinsi. Kemudian dalam hal ini tentu DPRD Komisi B harus juga melakukan RDP antara
pemerintah Kabupaten Madinah Natal yang dalam hal ini Dinas Koperasi bersama Dinas Koperasi Provinsi, sehingga DPRD bisa memfasilitasi, bisa membicarakan bagaimana kesinambungan pelaksanaan pembangunan terkait dengan fasilitas yang harus dibangun tadi itu. Jadi DPRD Sumatera Utara yang dalam hal ini Komisi B sudah menyatakan komitmen bahwa kesinambungan pembangunan wisata Sawah Sabarang ini menjadi tanggung jawab Komisi B untuk kesinambungan pembangunan daerah Kabupaten Madinah Natal bersama DPRD waktu itu Komisi D untuk berangkat ke Jakarta menemui kementerian. Alhamdulillah kan berhasil. Jadi beberapa usaha ikhtiar kita itu diakomodir oleh pemerintah pusat. Nah, di Komisi B ini juga harus kita lakukan hal yang sama, karena ini potensi wisata ini sangat menguntungkan kepada masyarakat khususnya Madinah Natal, di mana selama ini kita tahu bahwa masyarakat kita itu kan berwisata destinasinya di luar provinsi, bahkan Sumatera Barat. Kalau ini bisa kita bangkitkan destinasi wisata yang Sawah Sabarang ini, tentu menjadi alternatif wisata bagi masyarakat Madinah Natal yang hari ini memanfaatkan waktu berliburnya untuk bepergian ke tempat-tempat wisata yang ada di daerah Sumatera umumnya, termasuk Pekanbaru, Riau, juga Batam, dan juga Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, kita di daerah ini juga harus memunculkan destinasi wisata baru sehingga bisa menjadi pilihan. Kita ajak berwisata ke plaza-plaza, mall, itu kan mengajari anak-anak kita menjadi konsumtif. Seharusnya kita bawa dia ke tempat-tempat wisata yang bisa memberikan edukasi terhadap anak-anak kita, termasuk wisata alam seperti ini. Saya pikir itu. Sementara itu, Kepala Desa Padang Bulan Muara Soroy menyampaikan wisata ini dibangun pada tahun 2020 dengan mengandalkan dana desa dan dilanjutkan pada tahun 2021. Namun untuk pengembangan, Kepala Desa mengaku terkendala dana. Padahal lanjutnya, selain Sawah Sabarang, tempat ini juga menawarkan destinasi lain berupa keberadaan Sungai Batanggadis yang akan dijadikan lubuk larangan abadi dan tempat pemancingan. Selain itu, ada juga air terjun di 3 titik dan potensi wisata hortikultura. Kedatangan ke-10 anggota DPRD Sumatera Utara ini, selain melakukan tinjauan juga untuk menyerap aspirasi masyarakat. Adapun ke-10 anggota DPRD tersebut adalah Pantur Banjar Nahor dari PDIP, Haji Anwar Sani Tarigan dari PDIP, Insinyur Sugianto Makmur Rahmat Rayan Nasution dari Gerindra, Erwin Syah Tanjung dari Nasdem, Dr. Randus Parsaulian Tambunan dari Nasdem, Haji Mora Jaksa dari PKS, Saud B. Purba dari Demokrat, dan Ahmad Fauzan dari PAN, serta Pak Rizal Effendi dari Hanura. Selain itu terlihat hadir anggota DPRD Madinah dari Partai Demokrat Rahmat Rizky Daulay, pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Madinah Natal, Kepala Desa Padang Bulan Muara Soro Bahrin Daulay, kelompok tani setempat, dan tokoh masyarakat. Lokot sudah melaporkan untuk Start News. Start News, jendela informasi Anda.